Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Tahun ini, Bagas memutuskan mudik dari Jambi ke Nganjuk menggunakan motor. Bukan karena Bagas tidak mampu membeli tiket pesawat atau kereta, tapi lebih karena Bagas ingin merasakan perjalanan panjang melintasi Pulau Sumatera dan Jawa dengan bebas. Lagi pula, motor Bagas Honda Supra X 125 keluaran lama sudah menemaniku bertahun-tahun. Dan Bagas percaya dia bisa membawaku pulang dengan selamat. Bagas berangkat selepas maghrib. Banyak yang bilang, perjalanan malam lebih cepat karena jalanan sepi. Lagi pula, udara malam lebih adem dibandingkan siang yang terik. Namun, Bagas lupa satu hal, perjalanan malam juga lebih rawan. Bukan hanya dari begal, tapi juga dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Bertemu sosok penumpang gaib. Bagas sudah melewati beberapa daerah di Sumatera dan jalanan semakin sepi. Tak banyak kendaraan lain yang melintas. Bagas memacu motor dengan kecepatan sedang, menikmati perjalanan. Namun, saat melewati jalan yang membelah hutan, Bagas mulai merasa ada yang aneh. Di spion, Bagas melihat bayangan seseorang di belakangnya. Bagas spontan menoleh ke jok belakang, tapi kosong. Bagas pikir mungkin hanya refleksi cahaya. Tapi semakin lama, Bagas mulai merasakan sesuatu yang berat di belakang, seperti ada yang menumpang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Bagas melirik spion lagi. Kali ini, ia melihatnya jelas, seorang perempuan berbaju lusuh dengan wajah pucat, duduk memboncengnya. Matanya kosong menatap lurus ke depan, rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Seketika ia panik, gas ia tarik sekencang mungkin. Angin malam menerpa wajahnya, dan Bagas berharap apapun itu segera menghilang. Tapi tidak. Ia bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Berhenti. Suara lirih itu terdengar di telinganya. Bagas hampir kehilangan keseimbangan. Napasnya tersengal. Tapi ia tahu, kalau Bagas berhenti, entah apa yang akan terjadi. Bagas langsung merapal doa sebisanya, dan entah kenapa, tiba-tiba motornya terasa ringan kembali. Bagas melirik spion. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Bagas tidak berani berhenti. Ia terus memacu motor sampai menemukan pom bensin di daerah perbatasan. Di sana, Bagas berhenti untuk istirahat. Warung misteri di tengah malam. Di dekat pom bensin ada warung kecil yang masih buka. Bagas mendekat, ingin membeli kopi untuk menghilangkan kantuk. Di dalam warung itu hanya ada seorang ibu tua yang sedang menata jajanan. "Baru sampai, Nak?" tanya ibu itu dengan suara lembut. Ia mengangguk. "Iya, Bu. Istirahat sebentar." Ibu itu menyodorkan segelas kopi tanpa Bagas minta. "Minumlah, biar kuat perjalanan." Bagas merasa sedikit lega. Ia minum kopi itu perlahan. Tapi saat Bagas menaruh gelas kembali ke meja, suasana tiba-tiba berubah. Warung itu
Yang tadinya terlihat hangat dan biasa saja, kini terasa sunyi dan suram. Ibu itu menatapnya dengan senyum yang ganjil. "Jangan berhenti di jembatan depan, ya," katanya tiba-tiba. Bagas menelan ludah. "Kenapa, Bu?" Ibu itu tidak menjawab. Ia melihat keluar warung, dan ia baru sadar satu hal: warung ini berada di tengah hutan. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah di sekitar. Hanya pohon-pohon tinggi yang bergoyang tertiup angin. Bagas segera membayar kopi dan pamit pergi. Saat Bagas menoleh sekali lagi, warung itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong dengan pohon besar yang tampak menyeramkan. Jembatan terkutuk. Bagas ingat pesan ibu tadi. Namun, sialnya, satu-satunya jalan yang harus ia lewati adalah jembatan yang disebutkan tadi. Jembatan itu tampak tua dan reyot, dengan sungai hitam di bawahnya. Saat Bagas melintas, tiba-tiba motornya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Bagas berusaha menambah kecepatan, tapi motor malah melambat. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang sangat menyengat. Lalu ia mendengar suara tangisan pelan dari bawah jembatan. Bagas berusaha tidak peduli, tapi semakin lama semakin jelas. Bagas tidak tahan lagi. Ia menoleh ke arah sungai, dan di sanalah Bagas melihatnya sesosok wanita berbaju putih, berdiri di atas air, menatapnya dengan wajah penuh luka dan mata yang hitam pekat. Mulutnya bergerak seolah-olah mengatakan sesuatu, tapi yang terdengar hanyalah suara angin. Tiba-tiba, dia melayang ke arah Bagas dengan kecepatan mengerikan. Bagas berteriak dan spontan membaca doa sekuat tenaga. Seketika motornya seperti mendapat dorongan kuat dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah ada yang mendorongnya menjauh dari jembatan itu. Setelah beberapa kilometer, ia akhirnya berhenti di pos polisi terdekat. Napasnya masih tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Seorang petugas mendekat dan bertanya, apakah Bagas baik-baik saja. Ia menceritakan semuanya. Petugas itu hanya mengangguk dan berkata, "Pelan. Kamu beruntung, banyak yang tidak selamat setelah melihat dia." Sampai di rumah. Tapi, malam itu Bagas berdiri terpaku di depan pintu kamar. Jejak kaki basah yang samar terlihat di lantai keramik membuat jantungnya berdetak kencang. Aroma anyir seperti lumpur sungai mulai tercium, membuat perutnya mual. Tangisan itu masih terdengar dari luar jendela. Suara lirih, namun penuh kepedihan. Bagas mencoba menguatkan diri, melangkah perlahan menuju jendela dan mengintip keluar. Matanya membelalak. Di bawah sinar bulan, sosok itu berdiri di halaman rumah. Masih mengenakan gaun putih lusuh yang kini tampak lebih jelas. Basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tapi Bagas bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku tatapan matanya yang hitam pekat, kosong, dan menembus langsung ke arahnya. Tangannya bergerak perlahan, menunjuk ke arahnya. Bagas mundur dengan napas memburu, tapi saat berbalik, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Brak! Pintu kamar mendadak tertutup sendiri dengan keras. Lampu kamar tiba-tiba redup, berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Bagas merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, hingga napasnya mulai mengembun. Dan lalu terdengar bisikan. "Bagas." Suaranya panjang, serak, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Bagas melirik ke sekeliling dengan panik. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi Bagas merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ketika ia mencoba meraih gagang pintu, jendela kamar tiba-tiba terbuka lebar. Angin kencang masuk, mengguncang tirai dan membuat suasana semakin kacau. Dan di sanalah Bagas melihatnya lagi. Sosok wanita itu sudah berada di dalam kamar. Bagas tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Matanya kini terlihat lebih jelas kelam, kosong, dan menyimpan kebencian yang luar biasa. Tangannya yang pucat terangkat perlahan, seperti hendak meraihnya. Tubuhnya kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Bagas ingin berteriak, tapi suara itu tercekik di tenggorokannya. Lalu, dalam satu kedipan mata, dia sudah ada tepat di depan wajahnya. "Aku ikut pulang," bisikannya menusuk langsung ke telinganya. Bagas bisa merasakan nafasnya yang dingin di lehernya. Wajahnya penuh luka, kulitnya mengelupas seperti sudah lama membusuk di dalam air. Bagas tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga, Bagas meraih tasbih kecil yang tergantung di dinding dan menempelkan ke dadanya sambil membaca doa sekuat tenaga. Seketika wanita itu menjerit dengan suara yang begitu menyayat. Baga melihat tubuhnya mulai bergetar, perlahan memudar, seolah-olah tersedot ke dalam kehampaan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela bergetar. Dan dalam sekejap, dia menghilang. Pesan dari orang tua. Bagas terduduk lemas di lantai, tubuhnya masih gemetar. Bagas tidak tahu apakah ini sudah berakhir atau belum. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Ibunya berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kekhawatiran. "Bagas, kamu kenapa?" Bagas berusaha menjelaskan semuanya, tapi lidahnya keluh. Bagas hanya bisa menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, reaksi ibunya membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar mimpi. Dengan suara pelan, ibu berkata, "Nak, sebelum kamu pulang tadi, kamu sempat berhenti di mana?" Baga diam sejenak, lalu menceritakan semuanya tentang warung misterius, jembatan angker, dan sosok yang mengikutinya. Wajah ibu semakin pucat. "Astagfirullah, Bagas, kamu tahu tidak? Jembatan yang kamu lewati itu terkenal angker. Banyak kecelakaan di sana, dan sebagian besar korbannya tidak ditemukan. Dulu ada seorang wanita yang jatuh ke sungai, dan mayatnya tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya arwahnya masih gentayangan, mencari teman untuk menemaninya di dalam air. Darahnya langsung tersirap. Bagas teringat sesuatu tatapan mata kosong itu, suara tangisannya, bau anyir yang selalu mengikutinya. Bagas berpikir semuanya sudah berakhir, tapi malam-malam berikutnya, ia mulai mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpinya, Bagas selalu berada di jembatan itu. Berdiri di tepiannya, melihat ke dalam sungai yang hitam pekat. Dan di dalam air, ada sepasang mata yang selalu menatap balik ke arahnya. Setiap malam, mimpi buruk itu terus datang. Bagas selalu berdiri di atas jembatan terkutuk itu, menatap ke dalam air yang hitam pekat. Di dalamnya, sepasang mata selalu menatap balik ke arahnya, penuh dendam dan kebencian. Semakin hari, mimpi itu semakin nyata. Bagas bisa mencium bau anyir lumpur sungai, merasakan dinginnya kabut yang menyelimuti jembatan. Bagas bahkan bisa mendengar suara lirih yang terus memanggil namanya. "Bagas, ikut aku, pulang." Suara itu menggema di kepalanya, bahkan saat Bagas terjaga. Bagas mulai kehilangan tidur. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau.
Keluarganya mulai menyadari perubahan ini, terutama ibunya. Dia sering melihatnya melamun dan tiba-tiba menatap keluar jendela di malam hari. Hingga suatu malam teror itu mencapai puncaknya. Pintu yang terbuka sendiri. Malam itu, Bagas baru saja berusaha tidur ketika Bagas mendengar suara berderit pelan. Bagas membuka mata. Pintu kamarnya sedikit terbuka meskipun Bagas yakin sebelumnya sudah menguncinya. Bagas bangun perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin angin yang mendorongnya. Tapi saat Bagas hendak menutup pintu, Bagas merasakan sesuatu. Seseorang sedang berdiri di lorong yang gelap. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Siluet itu tinggi, berambut panjang. Bagas bisa melihat gaun putihnya yang basah meneteskan air. Bagas tidak bisa bergerak. Dan ketika matanya bertemu dengan wajahnya, Bagas hampir berteriak. Itu dia. Wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata hitam kosong. Wajahnya semakin hancur, kulitnya membusuk, dan dari mulutnya keluar air kotor yang menetes ke lantai. Tapi yang membuatku semakin ngeri adalah senyumnya. Senyum yang lebar, penuh kegilaan. Lalu, dia melangkah maju. Suara kakinya yang basah menapak lantai berbunyi pelan. Pluk, pluk, pluk. Bagas mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. Bagas mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Sosok itu semakin dekat, dan ketika dia mengangkat tangannya ke arahnya, semua lampu di rumah padam. Malam di penghabisan. Dalam kegelapan, Bagas merasakan napasnya yang dingin di lehernya. Bisikannya begitu pelan. Aku sudah menunggumu. Lalu Bagas merasakan sesuatu merayap di kakinya. Seperti tangan yang licin dan basah. Mencengkeram erat, menarikku ke bawah. Bagas berusaha menjerit, tapi suara tidak keluar. Grip, tangannya mencengkeram bahu Bagas dengan erat. Bagas bisa merasakan kukunya yang panjang menancap ke kulitnya, dingin seperti es. Bagas merasa seolah-olah sedang ditarik ke dalam kegelapan. Sampai tiba-tiba, Bagas! Suara ibunya menggema di seluruh rumah. Dalam sekejap, Bagas merasa seperti tersentak keluar dari mimpi buruk. Bagas jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ketika Bagas melihat ke depan, wanita itu sudah tidak ada. Lampu rumah menyala kembali. Ayah dan ibunya sudah berdiri di depan kamar Bagas, wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Bagas! Kamu ngapain berdiri di luar rumah?" seru ayah. Bagas tertegun. Di luar rumah, Bagas menoleh ke sekitar. Bagas tidak lagi berada di dalam kamarnya. Bagas berdiri di depan halaman rumah, tepat di bawah jendela kamarnya sendiri. Bagaimana Bagas bisa sampai di sini? Bagas tidak ingat keluar. Bagas tidak ingat membuka pintu. Satu-satunya yang diingat adalah Bagas hampir dibawa pergi. Pesugihan air mati. Malam itu, ayah segera memanggil seorang ustadz untuk membantu. Setelah mendengar ceritanya, wajah ustadz itu berubah serius. Jembatan itu adalah tempat pesugihan lama. Banyak orang yang melakukan ritual di sana untuk mencari kekayaan. Dan sebagai gantinya, mereka harus memberikan tumbal, kata ustadz dengan suara berat. Bagas merinding. Biasanya, arwah yang gentayangan di tempat seperti itu adalah korban yang dijadikan tumbal. Mereka tidak bisa tenang. Dan jika dia sudah sampai ke rumahmu, itu berarti dia ingin membawamu bersamanya. Bagas menelan ludah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Bagas dengan suara gemetar. Ustadz itu menatapnya dalam-dalam. Kamu harus kembali ke jembatan itu, katanya.
Bagas terkejut. Kembali ke sana? Tidak sendiri, lanjutnya. Kita harus melakukan ritual untuk menghentikan gangguan ini. Jika tidak, arwah itu tidak akan berhenti sampai berhasil membawamu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bagas harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Bagas ingin menolak, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Bagas tahu, dia masih menunggu di sana, dan dia tidak akan pergi sebelum mendapatkan yang dia inginkan. Setelah mendengar penjelasan dari Ustadz, kami memutuskan untuk berangkat keesokan malamnya. Ustadz mengatakan bahwa makhluk itu lebih aktif saat malam, dan jika ingin menghentikannya, kami harus melakukannya dalam keadaan dia sedang mencari. Jujur saja, Bagas tidak ingin kembali ke sana, tapi ia juga tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Bagas, ayahnya, dan Ustadz berangkat dengan mobil menuju jembatan. Perjalanan terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah-olah alam pun tahu kami akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Langit gelap tanpa bintang. Hanya bulan yang samar-samar tertutup awan. Setiap kilometer yang mereka lewati, perasaannya semakin tidak enak. Dada terasa sesak, udara semakin dingin. Sampai akhirnya mereka sampai di jembatan itu. Bagas merinding. Tidak ada yang berubah. Jembatan tua itu masih terlihat reyot dan angker. Sungai di bawahnya mengalir tenang, tapi airnya hitam pekat, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Mereka turun dari mobil. Ustadz langsung mengambil beberapa peralatan ritualnya, sementara Bagas hanya bisa berdiri dengan kaki gemetar. Bagas melirik ke dalam air, kosong, tapi ia tahu dia ada di sana. Dan ternyata Bagas benar, mata itu masih menatap Bagas. Saat Ustadz mulai membaca doa, angin bertiup lebih kencang. Suasana menjadi semakin mencekam. Bagas menggenggam tasbih erat-erat, berharap ini segera berakhir. Tiba-tiba dari dalam air muncul gelembung-gelembung besar. Dan perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya. Mata Bagas membelalak. Sepasang mata hitam itu muncul lagi. Kali ini Bagas bisa melihatnya lebih jelas. Sosok wanita itu perlahan naik dari dalam sungai. Bajunya yang lusuh menempel di tubuhnya yang membusuk. Rambutnya yang basah meneteskan air ke jembatan. Tangannya terangkat seolah hendak meraih Bagas. Dan Bagas mendengar suaranya lagi. Bagas, ikut aku ke dalam. Bagas mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Ustadz terus membaca doa dengan lantang, tetapi semakin keras suaranya, semakin kuat juga angin bertiup. Jembatan bergetar, dan tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tangan-tangan dari dalam air. Bagas mendengar suara gemericik yang aneh. Saat ia menoleh ke sungai, darah Bagas langsung membeku. Ada banyak tangan yang muncul dari dalam air. Tangan-tangan itu kurus, pucat, dan beberapa sudah membusuk. Mereka bergerak seperti ingin meraih sesuatu atau seseorang. Dan saat Bagas sadar apa yang mereka incar, ia langsung berteriak. Mereka mencoba menarik kaki Bagas. Bagas meronta, berusaha melepaskan diri, tapi genggaman tangan-tangan itu sangat kuat. Bagas bisa merasakan kuku-kuku tajam mereka menancap ke kulitnya. Ustadz langsung menyiramkan air garam ke arah kaki Bagas. Seketika tangan-tangan itu mengepul seperti terbakar dan menghilang. Tapi sosok wanita itu masih berdiri di atas jembatan, menatap Bagas dengan penuh kebencian. Aku
Harus membawa dia. Suaranya berubah menjadi pekikan yang mengerikan. Dan sebelum Bagas bisa bereaksi, dia melompat ke arahnya. Semua terjadi begitu cepat. Bagas melihat wajahnya semakin dekat, matanya semakin besar, mulutnya terbuka lebar seolah siap menelanku hidup-hidup. Bagas tidak bisa bergerak, tapi tepat sebelum dia menyentuhnya, Ustadz melemparkan sesuatu ke arahnya, segenggam tanah kuburan yang sudah dibacakan doa. Brak! Sosok wanita itu langsung terpental ke belakang. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar seperti disiram air panas. Bagas melihatnya menggeliat, menjerit, sebelum akhirnya jatuh kembali ke dalam sungai dengan suara "Piu!". Seketika suasana menjadi sunyi. Air sungai yang tadi bergolak kini kembali tenang. Bagas masih berdiri dengan napas tersengal, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah semuanya sudah berakhir? Ustadz menepuk bahu Bagas. Sudah selesai, katanya dengan suara tenang. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat ini lagi. Bagas mengangguk lemah. Ia tahu aku tidak akan pernah mau melihat jembatan ini lagi selama hidupnya. Kami segera meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum masuk mobil, aku menoleh sekali lagi ke sungai. Dan saat itulah aku melihatnya. Di tengah air yang tenang, ada sepasang mata hitam yang masih menatapku.